sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bilang, ya Allah, Engkau tahu hari ini saya mengambil satu pilihan yang berat, dan itu tidak saya lakukan kecuali karena ingin taat kepadamu ya Allah. Pilihan antara mau pacaran atau mau nikah. Nikah mah sebetulnya belum siap ya Allah, ngomongin jadi akrab aja deh daripada terlalu kaku ya. Allah, saya mah kurang siap sebetulnya mau nikah. Tapi gimana kumaha atuh ya? Yang pacaran enggak boleh. Ya udah nikah aja deh ya Allah. Saya mah ngikutin gimana maunya Allah aja. Kumaha Allah we ya. Nah, Allah suruh nikah, ya saya nikah. Insyaallah besok saya mau datang ke rumahnya ya Allah. Tetapi kan yang membolak-balikan hati Engkau ya Allah. Doa tuh istighosah malam sebelum datang. Jadi malam tuh gak usah tidur, besok aja tidur pas ditolak. Gak usah bangun-bangun lagi maksudnya. Jadi kalau malam itu jangan tidur. Kayak Nabi istighosah, istastaghisuna rabbakum. Nabi itu berdoa semalam suntuk, gak tidur sama sekali. Cuma 2 orang yang gak tidur pada malam sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain semuanya tidur lelap. Saking lelapnya, maaf ya ini sejarah, saking lelapnya banyak sahabat yang mimpi basah. Ini godaan setan. Jadi setan juga terlibat dalam perang Badar, bukan cuma malaikat. Jadi orang kafir ditolong setan, orang mukmin ditolong malaikat. Nah, cara setan ngegembosin semangat kaum muslimin apa? Dia datang ke dalam mimpi kaum muslimin, membuat kaum muslimin harus mandi janabah. Mimpi basah. Sedangkan Nabi berdua dengan Abu Bakar, doa terus, ya Allah, ya Allah. Apa salah satu doa Nabi waktu itu? Ya Rabbi, besok kami akan menghadapi musuh untuk kali pertama. Jika besok kaum muslimin binasa, maka aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi ini ya Allah. Maka tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus, please ya Allah, please, please mahnya sampai pagi please. Terus saja memohon kepada Allah. Aku mohon dengan sangat, kan gitu ya. Gak nyambung ya. Gak tahu filmnya sih. Aku mohon dengan sangat, please ya Allah gitu. Nabi berdoa terus sampai kalau dalam sejarah disebutkan Nabi kan pakai shawl gitu, bukan shawl apa, rida itu kayak shawl atau kayak sorban ditaruh di kepala beliau sampai jatuh sorban itu, dan janggut beliau yang lembut itu basah dengan air mata. Terus menangis sepanjang malam. Itu namanya istighosah. Salah satu rahasia kesuksesan Nabi dalam perang Badar. Pakai itu untuk perang. Susah ngebahasainnya. Gitu aja. Pakai itu istighosah. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid, walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan. Pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita, yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah maksud lo gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya gak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan, orang gak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, gak keren banget tuh, gak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallah, Allah gak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita, Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tengah bukan padang pasir ya, padang batu. Karena Mekah dengan Dubai itu beda. Kalau Dubai itu pasirnya tuh kayak bedak, halus banget, itu padang pasir. Kalau Mekah batu, lebih panas daripada padang pasir. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah lembah batu Mekah, Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak bisa menjawab kenapa, karena nggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Setelah jalan beberapa langkah, Siti Hajar ganti pertanyaannya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?
apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Jadi kalau bahasa Arab Allah itu Allah, tapi kalau A-nya panjang, Allah, A-nya double, itu artinya apakah. Jadi apakah panjang gitu ya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengangguk, artinya benar Allah yang nyuruh. Apa kata-kata Siti Hajar? Kalau gitu berangkatlah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak akan ngecewain kami. Tenang kan? Allah enggak akan ngecewain kami. Berangkatlah Ibrahim, Siti Hajar memeluk putranya, dan ternyata singkat cerita terjadi adegan keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita nggak mau ngelibatin Allah kecuali kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru ya Allah, ya Allah. Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap kemana lagi kan kalau nggak Allah ya. Mentok-mentok juga walaupun dari awal kita nggak ngelibatin Allah, mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi itu bukan pas mentok ngelibatin Allah, dari awal kita memilih jalan udah libatin Allah. Allah yang mana nih? Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustaz? Baca firmannya. Nggak ngerti Ustaz? Baca hadisnya. Nggak ngerti juga Ustaz? Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Itulah gunanya istifta, meminta fatwa. Istisyarah, meminta nasihat. Ustaz, ini gimana nih, ada dua pilihan, yang satu begini, yang satu begini. Kayak dulu zaman Nabi, cewek yang dilamar dua cowok itu minta pendapat Nabi. Datang nih seorang cewek ke Nabi Rasulullah SAW, bilang, ya Rasulullah, ini saya agak-agak dilematis. Kenapa? Ada dua cowok ngelamar saya, gitu tuh teh. Datang ke Ustadz, tanya, Ustadz, saya ada dua cowok yang ngelamar, yang satu fulan, yang satu fulan. Kata Nabi, ya amat Allah, kalau yang cowok pertama itu saya kenal, dia itu malas kerja. Oh gitu Rasulullah, iya nggak pernah kerja dia mah, di rumah aja, pangku-pangku tangan, nge-game aja di rumah mah dengan gadgetnya. Kalau bahasa sekarang mah suka nge-game, nggak pernah, nganggur aja. Oh gitu. Kalau yang kedua ya Rasul, kalau yang kedua itu dia nggak pernah nurunin tongkat, kata Nabi. Arti nurunin tongkat tuh suka mukul istri, kasar orangnya. Oh gitu, saya baru tahu. Untung saya minta pendapat Rasulullah. Udah deh, saya tolak aja dua-duanya. Ya gitu ya, ditolak dua-duanya. Akhirnya datang lagi yang lebih baik. Istisyarah namanya, minta pendapat ulama. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita nggak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal tuh udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya. Minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah cara hidup kita. Tanya, yang mana yang baik nih? Model ini atau model yang itu? Tanya kepada Allah, libatin. Akhirnya Nabi berdoa semalaman, para sahabat mimpi, pas bangun dari tidur menjelang subuh, mereka ternyata harus mandi junub. Saat mereka mau mandi junub, airnya kurang, mulai terjadi lagi rasa gelisah dalam hati sahabat. Tuh kan, cek urang ge. Dari awal harusnya, gitu kan ya, mulai muncul desas-desus itu lagi. Aduh gimana ini atuh, masa kita mau berperang dalam keadaan kotor kayak gini? Dalam keadaan bersih aja belum tentu menang, apalagi kotor nih, ini bahaya banget nih. Mulai muncul waswasa, yuwaswisu fi sudurin nas. Dan nggak usah khawatir. Jadi kalau kita udah pilih pilihan Allah, lalu kita istighosah kepada Allah, masih ada rasa galau, nggak usah khawatir, lewatin aja, jalanin aja terus. Karena galau itu tidak muncul dari kita, tapi muncul dari si dia. Siapa si dia teh? Minal jinnati wan nas, khannas, yang suka yuwaswis, dia suka bikin kita galau emang. Jadi kalau udah galau, sana lo, bikin galau aja gitu. Cara bilang sana lo nya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi terjemahannya sana lo gitu. Jadi kalau galau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah pergi aja sana, nggak bakalan berhasil ngegalauin saya. Saya kok udah mantap sama dia. Ini ya. Jadi intinya apa? Kalau terjadi waswasah,
nggak nyaman karena kita udah pilih jalan Allah, karena jalan Allah itu nggak akan mudah, tetapi ujungnya pasti bahagia. Sedangkan jalan setan tuh kelihatannya tuh kayak keren banget, padahal ujungnya itu adalah sengsara. Kita pilih ini jalan Allah dari awal, makanya nanya dari awal, ini nyari apa nih? Nyari Allah atau nyari dunia? Nyari akhirat atau nyari dunia? Nyari keridhaan Allah atau nyari hawa nafsu? Kalau yang kita cari itu Allah, udah jalanin aja. Gak mungkin Allah ngecewain, pasti. Cuman agak sedikit berlika-liku, tak apalah. Ya, sedikit ada masalah di jalan, biasalah itu. Yang penting jalanin aja terus. Nih sahabat kayak gitu, galau, gak bisa mandi, airnya habis, airnya sedikit. Bayangin, gak usah yang 300 orang. Kita kadang-kadang bikin berkemah, misalnya 20 orang, 30 orang, kan susah nyari air tuh. Apalagi ini di tengah padang pasir, 300 orang, dan semuanya butuh mandi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Ini kami semuanya wajib mandi, cuma Rasulullah sama Abu Bakar doang nih yang gak wajib mandi. Gimana ya Rasulullah? Gak ada air? Gak ada. Doa lagi Nabi, ya Allah, ada air gak? Turun hujan coba malam itu. Kata Allah di ayat 11, coba lihat ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزج الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Tuh adegannya tuh. Ketika kalian mengantuk, Allah buat mereka mengantuk, tapi setan yang godain mereka dalam mimpi. Allah buat mereka ngantuk supaya apa? Amanatan, biar nggak galau lagi. Jadi cara Allah menenangkan kaum muslimin yang lagi galau gelisah malam itu adalah dibikin ngantuk. Cuma 2 orang doang yang nggak ngantuk, Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang lain ngantuk. Jadi kalau kita udah nggak kuat lagi menahan perasaan, ya Allah ngantuk dong, gitu. Karena ngantuk itu rahmatan wa amanatan, rahmat dari Allah dan ketenangan. Jadi alhamdulillah kita bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur juga, dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menjadi tenang, sakinah. Kan orang kalau dengar baca Al-Quran jangan langsung sakinah ya. Sebenarnya sakinah mah bukan cuma nikah sih, sakinah mawaddah warahmah. Dengerin Al-Quran juga bisa sakinah. Bayangin orang kalau dengar khutbah, dengar ngaji langsung sakinah. Kalau teman-teman lihat di dalam majelis ta'lim ada yang tidur, jangan diganggu, dia lagi dapat sakinah. Tenang, masuk. Kenapa pas sudah bubar, ta'lim bubar dia bangun? Karena udah nggak ada lagi sakinahnya. Sakinah itu hanya ada di dalam majelis ilmu. Biarin dia tidur, lagi dapat sakinah. Ada teman kita di sebelah, gini aja, sampai kadang-kadang keluar suara-suara gitu ya. Waduh, sakinah banget ya, Masya Allah gitu. Dan kemungkinan lain kenapa dia dapat sakinah? Karena Allah ingin menenangkan dia, galau. Jadi karena dia lagi galau, Allah bikin dia sakinah. Kaum muslimin lagi galau, galaunya bukan masalah apa-apa, masalah besok gimana nih perangnya. Kita belum punya pengalaman, nggak pakai strategi yang matang. Akhirnya Allah buat mereka nuas, ngantuk, tidur semuanya kecuali 2 orang. Ternyata pas mereka nggak bisa mandi, Allah katakan wa yunazzilu alaikum minas samaa'i maa'a. Allah turunkan untuk kalian dari langit air, sehingga para sahabat semuanya waktu subuh itu mandi air hujan.